cara yang dilakukan oleh kekuasaan untuk memanipulasi kegagalan mereka adalah menyampaikan janji-janji baru, menyampaikan atau menawarkan produk-produk baru yang padahal itu belum diproduksi, yang padahal itu sangat sulit untuk kita laksanakan, yang mungkin itu bahkan di beberapa tahun yang akan datang tidak terrealisasi. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin membicarakan berkaitan dengan satu statement dari Presiden Joko Widodo yang mungkin ini nggak asing bagi kita. Ya, itu statement Presiden Joko Widodo yang berharap ya bahwa Indonesia kemudian di beberapa tahun yang akan datang atau di masa depan bisa menjadi negara yang akan memproduksi mobil listrik terbesar di dunia. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat menarik ya, di mana statement ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo di tengah carut-marut perpolitikan nasional kita, di tengah keadaan yang sangat rumit yang sedang dihadapi oleh bangsa. Bukan persoalan apakah kita tidak mampu untuk itu yang ingin saya bicarakan di konten kali ini. Tentunya kalau memang ada keseriusan dari kekuasaan, pastinya apapun yang diinginkan oleh kekuasaan pasti bisa dapat terrealisasi dengan baik apabila memang ada keseriusan gitu loh. Sama halnya seperti penanganan pandemi COVID-19. Apabila memang kekuasaan punya keseriusan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, maka rasa-rasanya menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan pendekatan yang baik dengan masyarakat, agar masyarakat percaya untuk divaksin, percaya bahwa pandemi itu ada, itu dilakukan oleh kekuasaan, maka rasa-rasanya pandemi COVID-19 sangat mudah untuk teratasi. Kembali lagi ke statement dari Presiden Joko Widodo yang berharap bahwa Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi salah satu ya negara pemproduksi mobil listrik terbesar dunia. Ini menurut saya satu statement yang harus kita dukung, tetapi juga ada sisi humornya menurut saya. Ada sisi yang perlu kita kritisi dan sekaligus lucu gitu loh. Dimana kita tahu bahwa di periode pertama ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, mulai dari tahun 2014 ya, kita tahu bahwa ada seorang menteri yang mempromosikan tentang mobil listrik gitu loh. Ada seorang ahli kelistrikan, orang Indonesia yang menempuh pendidikan di Jepang, akhirnya kembali ke Indonesia untuk menciptakan mobil listrik. Singkat cerita, ya, Pak Dahlan Iskan kemudian melakukan uji emisi, ya, uji kepada mobil itu, dan akhirnya dipromosikan. Dan pada saat itu memang mobil listrik itu menjadi harapan baru dunia otomotif Indonesia. Bukan hanya di lingkungan nasional kita, tetapi mungkin Indonesia diharapkan waktu itu bisa berbicara di dunia internasional. Karena kita tahu bahwa di masa yang akan datang, mobil-mobil atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar BBM mungkin akan ditinggalkan oleh rakyat, akan ditinggalkan oleh konsumen. Orang-orang akan beralih pada mobil listrik yang lebih efisien, yang lebih mudah dan mungkin lebih ramah lingkungan, itu yang paling penting. Tetapi dari segala serangkaian uji yang dilakukan sampai hari ini, ya akhirnya kemudian mobil listrik itu tidak kemudian mendapatkan dukungan atau support dari pemerintah secara serius dari kekuasaan. Jika memang pada saat itu Presiden memang benar-benar serius untuk membangun industri otomotif, untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia, rasa-rasanya mungkin janji yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini, yang berharap bahwa kita akan menjadi produsen mobil listrik terbesar dunia, itu tidak dilontarkan. Karena ya itu sudah terrealisasi di periode pertama gitu loh. Tapi seakan-akan ingin meninabobokan rakyat, ya apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekali lagi berusaha mencari ya kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan yang beliau dapatkan dengan memberikan janji-janji manis, dengan melontarkan banyak sekali janji-janji yang mungkin juga membosankan untuk rakyat. Sebelum mobil listrik kita tahu bahwa ada mobil SMK, di mana kita punya ekspektasi besar dalam pengembangan industri otomotif kita. Harapan kita mobil SMK yang menjadi cikal bakal menguatnya nama Presiden Joko Widodo kemudian masuk di perpolitikan nasional. Justru kemudian sampai detik ini itu tidak terrealisasi, padahal Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden gitu loh. Maksud saya, jika itu semua diseriuskan oleh kekuasaan, oleh presiden, ya oleh pemerintah hari ini, ya setiap keahlian yang dimiliki oleh anak bangsa disupport secara maksimal oleh kekuasaan, maka rasa-rasanya
menciptakan mobil listrik, ya, memproduksi mobil listrik atau menjadi produsen otomotif dunia, itu mungkin sangat mudah dilakukan oleh Indonesia. Tapi kan kembali lagi, memang kekuasaan kita, pemerintah hari ini tidak punya keseriusan dalam hal ini. Hanya kemudian menyampaikan harapan, menyampaikan janji kepada rakyat agar kemudian rakyat hilang fokusnya. Karena kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali permasalahan yang terjadi. Krisis ekonomi, krisis kesehatan gitu loh. Nah, dua krisis ini cukup memukul rakyat. Ini perkiraan saya mungkin ya. Cara yang dilakukan oleh kekuasaan untuk memanipulasi kegagalan mereka adalah menyampaikan janji-janji baru, menyampaikan atau menawarkan produk-produk baru yang padahal itu belum diproduksi, yang padahal itu sangat sulit untuk kita laksanakan. Yang mungkin itu bahkan di beberapa tahun yang akan datang tidak terrealisasi, kan seperti itu. Saya juga teringat ya satu statement dari Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan atau menyampaikan pidato. Beliau menyampaikan bahwa kita punya uang di luar negeri itu sekitar 1.000 triliun gitu loh. Itu angka yang sangat luar biasa, bahkan utang luar negeri kita itu bisa dilunasi dengan uang yang 11 triliun itu. Tapi akhirnya ya angka 11 triliun itu hanya hoax gitu loh. Hanya sesuatu hal yang fiktif, tidak benar keberadaannya. Maksud saya, ya kekuasaan itu jangan sembarangan mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian itu memalukan mereka, memalukan kekuasaan sendiri. Kekuasaan harusnya benar-benar memang ya memverifikasi seluruh informasi yang masuk ke lingkaran kekuasaan, akhirnya kemudian disampaikan ke publik. Jangan kemudian rakyat dituntut untuk benar-benar cerdas bermedia sosial, cerdas dalam menerima informasi, jangan termakan hoax, tetapi akhirnya justru yang kemudian menyebarkan informasi tidak benar itu kan adalah kekuasaan, adalah pemerintah. Jika memang itu semua tidak benar, misalkan seperti uang yang 1.000 triliun, kemudian mobil SMK, ya mungkin bila 1-2 orang itu menyebar informasi kebohongan, misalkan itu hoax, mungkin yang dibohongi mungkin 1-2 orang saja. Tetapi kalau kekuasaan, kalau pemerintah yang menyampaikan hoax, berita yang tidak diverifikasi dengan baik, maka sama saja kekuasaan itu berbohong satu republik gitu loh. Seluruh Indonesia memperhatikan bahwa memang ada kedangkalan, ada ketidakmampuan kekuasaan dalam mencerna informasi, ada ketidakmampuan kekuasaan dalam membangun komunikasi publik. Padahal ya kekuasaan itu selain mengeluarkan kebijakan, ya public policy yang cukup baik untuk rakyat, kemudian rakyat bahagia, tetapi kekuasaan juga harus memberikan komunikasi yang baik, ya komunikasi yang memang mampu mengharmoniskan warga negara. Jangan sampai kemudian komunikasi-komunikasi yang dibangun oleh kekuasaan ya akhirnya dianggap tidak benar oleh warga negara. Dianggap bahwa komunikasi ini adalah komunikasi yang provokatif misalkan. Komunikasi-komunikasi ini adalah komunikasi yang memang justru meretakkan keharmonisan dalam berwarga negara. Nah, ini sesuatu hal yang perlu diperhatikan, perlu dicerna baik oleh kekuasaan ketika memang menginginkan adanya perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Rakyat kemudian percaya kepada kekuasaan, maka minimalisir kesalahan, minimalisir ya kesalahan informasi dari kekuasaan. Sekarang kan kita perhatikan, justru informasi-informasi yang salah itu banyak sekali disebarkan oleh kekuasaan. Ya, mulai dari 11 triliun misalkan, ya, kemudian mobil SMK, kemudian mengobral janji atau harapan dan lain sebagainya. Jadi jangan heran ketika BEM Universitas Indonesia misalkan memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service, dan beberapa universitas lainnya misalkan BEM UGM, BEM Universitas Udayana juga memberikan penghargaan-penghargaan yang serupa, yang memang itu semua mencerminkan bahwa kekuasaan kita hari ini, bahwa pemimpin hari ini ya benar-benar memuakan rakyat, benar-benar membuat mahasiswa intelektual muda di banyak universitas di seluruh Indonesia geram gitu loh. Sehingga mereka beranggapan bahwa ini kekuasaan apa-apaan, mengeluarkan informasi yang tidak benar atau mengeluarkan janji-janji yang sebenarnya itu sulit untuk digapai gitu. Maksud saya, apabila itu memang ingin dilakukan, maka seriuslah untuk
membangun bangsa ini, kita memang perlu adanya gotong royong dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita perlu adanya kerja bersama di dalam membangun Indonesia. Tetapi di dalam kerja bersama kita, di dalam gotong royong yang kita bangun antara kekuasaan dengan rakyat, maka tidak boleh ada yang saling mengkhianati di situ. Kekuasaan tidak boleh mengkhianati rakyat, ya. Kekuasaan tidak boleh membohongi rakyat. Karena di mana lagi kemudian pondasi harapan itu digantungkan oleh rakyat kecuali kepada kekuasaan, kecuali kepada pemerintah. Ya, karena itu berhati-hatilah ya untuk pejabat publik hari ini, untuk kekuasaan ketika ingin memberikan statement, menyampaikan ucapan-ucapan yang di situ memang memberikan harapan kepada rakyat. Jangan sampai ekspektasi rakyat sangat tinggi tetapi di tahap implementasi itu sangat rendah. Nah, itu yang kemudian dapat menyebabkan ya kepercayaan rakyat kepada kekuasaan semakin menipis, ya semakin berkurang hari demi hari, sehingga kekuasaan tidak bisa langgeng, tidak bisa bertahan sampai tahun 2024. Jangan sampai kekonyolan-kekonyolan ini kemudian cukup menjadi alasan bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya intelektual di perguruan tinggi untuk menyampaikan bahwa oke, hari ini kekuasaan jangan kita biarkan sampai di tahun 2024. Untuk itu kekuasaan harus berbenah di segala sisi, di segala bidang, baik itu ekonomi, ya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, bahkan ya ketika krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang sedang kita hadapi sekarang. Karena tentunya rakyat Indonesia membutuhkan kejujuran dari kekuasaan. Jangan sampai ada ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh kekuasaan, ya. Akhirnya kekuasaan kemudian mengkhianati rakyatnya dengan membohongi rakyat, memberikan ekspektasi yang luar biasa sedangkan aplikasinya nol. Aplikasinya tidak cukup membahagiakan rakyat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, jangan sampai kemudian ya ada manipulasi, ada upaya-upaya kekuasaan untuk kemudian membohongi rakyat. Ya, seperti ada berita terbaru yang kemudian saya juga baca di beberapa media sosial, ya misalkan ada satu berita yang menyampaikan bahwa data kematian korban pandemi COVID-19 itu dihapus gitu loh. Akhirnya kemudian beberapa orang di internal ID, Ikatan Dokter Indonesia, akhirnya kemudian mengeluarkan komentar mereka, menganggap bahwa ketika data ini sudah tidak ada, maka di mana lagi pegangan kita untuk mengukur bahwa memang efektivitas kerja, untuk mengukur bahwa memang tingkat pemaparan dan kematian di Indonesia itu apakah memang besar atau sedikit gitu loh, sehingga kita bisa lebih waspada lagi. Data-data ini harusnya dijaga. Kekuasaan itu harus jujur. Jangan kemudian kekuasaan ketika tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, masalah pandemi COVID-19, masalah kesehatan, masalah ekonomi, akhirnya melarikan diri dengan cara-cara yang tidak elegan. Ya, akhirnya kekuasaan kemudian berbohong kepada rakyatnya. Kemudian kekuasaan akhirnya memanipulasi apapun. Padahal kita menginginkan adanya kejujuran dari pemerintah kita, kejujuran dari kekuasaan hari ini tentang bagaimana keadaan dan kondisi negara kita. Bagaimana keadaan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana keadaan kesehatan warga negara di tengah pandemi COVID-19. Itu yang kita harapkan. Karena untuk membangun bangsa ini kita membutuhkan adanya gotong royong. Kita membutuhkan adanya kerja bersama di dalam persatuan Indonesia. Tetapi berbahaya ketika kerja bersama dan gotong royong yang kita gaungkan justru kemudian dikhianati oleh adanya salah satu pihak yang ingin membohongi pihak yang lainnya. Dalam hal ini rakyat dengan kekuasaan atau kekuasaan dengan rakyat. Nah, ini menjadi penting dan harus dipahami betul oleh kekuasaan agar ya keharmonisan di dalam warga negara, keharmonisan di dalam pembangunan Indonesia itu bisa tercapai dengan baik.